KBM dimulai bulan Januari. Apa? Aduh, liar bro. Kenapa sih bro? Kok udah bro, bulan coba sih? bro, Kenapa? lihat bro berita di HP ini bro. Kenapa? Kita sapa dulu penonton di rumah. Oh iya. Ngobrol berdua aja, ya kan? Saking Kalau ngobrol berdua yang ketiga apa? Ya kita sapa dulu semua teman-teman yang ada di rumah. Berjumpa lagi di channel kelas sebelah bersama saya Bro Revi, Bro Yuda, Bro Jo. Ya, tetap kita akan membahas tentang pembelajaran dan hal-hal yang viral seputar pendidikan. Saat ini kita akan membahas tentang tadi salah satunya yang dikeluhkan oleh Bro Yuda, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Cafe IP. Ya, yang tempatnya luar biasa, bagus. Ya, kita ucapkan terima kasih. Kita sudah diberi tempat di sini ya. Recommended banget ya. Kita akan bahas tentang mulai KBM itu ternyata di bulan Januari bro. Iya bro, ya kan? Baru lihat ya bro. Iya kan, makanya Bro Yuda ini gundah gulana, iya kan? Gulana bro. Iya kan, nah ini yang menjadi permasalahan kita ketika pendidikan dimulai di awal tahun ini otomatis banyak hal yang perlu dipersiapkan, ya kan? Apa sih bro biasanya bro? Kira-kira apa saja nih bro yang perlu disiapkan? Berarti kan sekarang bulan apa? Dari guru aja bro. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Ya. 6 bulan. Ya. Yang disiapkan sih kalau Guru aja belajar dulu, di Bro. rumah, ya Ya. banyak ya berarti. Banyak ya. Apa aja Dari bro? sekolah. Apa aja? Dari sekolah otomatis Bapak Ibu guru harus dituntut ya kan. Materi siap. Materi mau dikemas dalam bentuk apa, Ya. seperti apa. Nanti menyampaikan ke anak yang Berarti ada di apa ya, rumah Bro? kan, ya itu bagaimana gitu kan. Otomatis nanti tidak ada tetap berkaitan Tetap dengan muka. ya Iya. dengan HP, penggunaan dengan HP, dengan internet, dengan Android ya kan. Kemudian yang di rumah anak-anak sendiri ya kan, yang dipersiapkan apa, HP, dan yang penting adalah kuota. Ini yang Kuota, menjadi ya. permasalahan. Kendalanya, bro, Kendalanya itu ya kan? Kuota. Kuota ada enggak? Ya. Punya HP enggak? Iya. Tidak bisa disamakan sekolah atau anak-anak yang berada di kota Daerah sama terpencil yang seperti di apa? terpencil di desa, kadang internet aja nggak ada, sinyal radio aja kadang nggak ada. Berarti permasalahan seperti ini jika 6 bulan dengan kondisi dan salah satu kendalanya Iya. seperti itu, ini lumayan PR juga untuk pemerintah ya bro ya. Semua Iya. ininya kan dari pemerintah harus disiapkan macam benar benar, sekolah harus siap betul Dan memastikan memang hal tersebut bisa terimplementasi dengan baik dengan gitu baik, ya. tersampaikan Tersampaikan, ya kan, gitu tersampaikan ya. dengan baik gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak sekarang kan, satu Iya. mereka tidak punya handphone semua ya. Kemudian Jadi belum tentu semuanya punya handphone. ada, bro. kalaupun dia punya handphone belum tentu handphonenya kuota ini juga, bro. ada kuotanya, dan salah satunya mungkin handphone ini bisa semuanya sudah canggih gitu handphonenya kan, belum Iya. tentu kan. Ada juga yang mungkin handphonenya sebatas hanya bisa nelpon. Nelpon. Itu seperti itu ya. Nah ini Jadi kendala ya bro sebenarnya. menjadi kendala juga, makanya Bro Yuda Semua, tadi bro. agak sedikit panik gitu kan ya. Kita jangan sampai masa 6 bulan ini terbuang sia-sia, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Nah ini menjadi PR untuk kita bersama nih, bagaimana menghadapi situasi seperti ini tapi anak-anak masih mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Ya, kira-kira solusinya seperti apa nih Bro, kalau seperti ini? Dari sekolah dulu ya kita persiapkan Bapak Ibu guru untuk bisa Iya. paling tidak kita jangan gaptek ya. Ya. Video kan bro. Mempersiapkan materi, kita ada banyak ragam untuk bisa kita menyampaikan materi ke anak dari internet untuk bisa disampaikan ke anak. Apa aja bro? Ya. Contohnya, bro. Misalnya bisa pakai, boleh nyebut merek nih? Boleh. Atau ini ya pakai Google Form, Classroom. Banyak ya, ya. banyak sekali kalau kita mau ngulik, dan kita memang dari guru sendiri harus melek teknologi. Semua melek guru. Kalau nggak mau, ya kan ini kita dituntut selama 6 bulan paling Iya, tidak. benar. 6 bulan, 1 semester kita dituntut menyampaikan materi. Saya juga ke gaptek anak. sebenarnya bro. Ya harus mau Gaptek belajar banget, bro. Ya harus belajar. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, banyak guru-guru yang
ya katakanlah usianya ini sudah gold gitu ya, ya kan? Usia emas bro. Iya usia emas kan, yang mana mereka boro-boro mau mengikuti teknologi gitu kan. Yang ada mereka setahu mereka ngajar itu ya udahlah menyampaikan materi selesai pulang tunggu gitu ya. Maka nah ini yang menjadi kendala seperti ini, apakah akan terjadi pemerataan pendidikan yang baik atau tidak kalau misalnya dengan kondisi saat ini tidak semuanya dapat melek teknologi kecuali guru-guru yang muda. Mungkin bisa gitu ya. Bukan berarti saya juga gaptek bro. Iya, bukan berarti mementah-mentahkan yang tua dengan yang muda. Ada juga yang memang sudah ini tapi sudah pintar teknologi juga gitu kan. Tapi kan jadi nggak semuanya bro ya. Iya, tidak semuanya. Itu yang menjadi kendala sebenarnya bro ya. Ada yang kondisi tugas yang muda membantu, ya kan? Bro, karena kan kemasannya pun tugas yang muda gitu bro. Kemasan dalam menyampaikan materi juga kalau bisa semenarik mungkin, ya. Dan yang pasti apalagi di zaman sekarang lagi pandemi seperti ini, ya kan? Kita harus kerjasama sebenarnya. Skala prioritas kan? Ya mungkin gini bro, salah satunya kan kita di sini merekomendasikan bahwa kita mengemas sebuah pembelajaran dengan metode baru ya seperti ini. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini, ada manfaatnya bro ya. Menyampaikan manfaat. Yang tua bisa bekerja sama dengan yang muda. Yang ini senior bro, ya yang senior bisa bekerja sama dengan yang junior gitu ya. Nah ini jangan sebut tua bro. Ini menjadi mudah-mudahan bisa menginovasi semua teman-teman, menambah rekomendasi juga. Ya gitu tadi saya bilang skala prioritas tadi kan jangankan untuk membeli kuota. Ya kalau beras habis sama beli kuota beli mana bro? Untuk sekarang zaman sekarang apalagi dengan pandemi COVID-19 nih. Ya kan dampaknya luar biasa, semua sektor kena termasuk sektor pendidikan. Semua lah bro. Ya semua kena. Kita menentukan prioritas. Bukan hanya kuota bro, kadang-kala memori HP juga bro. Nah, semua kapasitasnya kan kembali lagi tidak semuanya bro. Tidak semuanya gawai dari si anak-anak bisa bahasanya gawai banget ya. Kadang-kala sinyal juga bro. Sinyal tempat-tempat terlalu lama ya, aduh kok lama banget ya. Saya udah mau muter kota. Ya kan. Dan kembali lagi ketika memang harus menggunakan teknologi, seorang guru kan tadi harus bisa mengajar dengan teknologi. Sementara berarti kan teknologi ini otomatis harus menarik. Harus menarik mungkin kan. Si anak mungkin berpikirnya gini, daripada saya buka pembelajaran masih mending saya main game online kan gitu ya, bener nggak? Nggak kelihatan ini ya. Nggak kelihatan ini sama guru kan gitu kan, berarti bisa nanya ke teman gitu bro. Semua guru yang ada di rumah nanti bagaimana kita membuat sebuah konten atau membuat video yang sekiranya menarik mungkin untuk siswa, dan masukannya adalah buat video jangan terlalu lama ya. Hemat kuota dan bosen nantinya gitu kan. Ya kan lihatnya ini lagi gitu ya, kecuali lihat kelas sebelah nggak akan bosennya gitu ya. Dan kita semua berharap ini pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga normal kembali lagi, tapi normal seperti sedia kala. Kita kan pembelajaran kalau hanya melalui Android juga nggak bisa, karena pembelajaran untuk tatap muka juga. Ya kan berarti kan kita bisa ngasih bimbingan, ngasih ke anak per anak, ke individu. Kalau seperti itu kan nggak bisa. Kembali lagi yang dihadapi adalah manusia kan manusia muda. Manusia kan, jadi otomatis kalau memang manusia nggak bisa kita hanya mengandalkan 100% kepada teknologi. Karena manusia itu punya rasa, pengetahuannya berkaitan dengan perasaan. Bro yo punya perasaan kan? Banyak perasaan galau juga ini menghadapi 6 bulan kita di rumah. Gitu ya bro ya. Jadi Bro Yuda kerja dari rumah. Bro Yuda jangan galau-galau lagi ya kan. Kuota nggak punya bro. Tadi saya melihat Bro Yuda ini galaunya apa karena memang 6 bulan nggak masuk itu karena peduli ke anak atau karena mikirin gaji? Sebenarnya peduli ke anak bro. Peduli ke anak. Gaji itu nomor 1. Kalau galau bisa lah. Ya mungkin pemirsa yang ada di sekitar Cideng ya. Cirebon, kalau galau sini ke kafe ini ngopi, relax. Udah bisa. Intinya muncul. Iya benar. Bro ya sudah bisa mengiklankan sekarang ya. Kan seperti itu ya. Kita di sini bisa santai, nyaman, bisa relax kan. Kan belajar tidak harus di kelas kan. Kemarin kan konten kita di kelas, sekarang coba kita keluar. Suasananya enak ya bro ya. Suasananya enak, nyaman. Kemarin selama beberapa konten kita kemarin di kelas ya bro ya. Sekarang coba suasana baru karena saya yakin anak juga butuh penyegaran. Gitu ya. Jadi kita mencari tempat yang bisa lebih fresh ya,
alhamdulillahnya di sini diberikan tempat ya. Fasilitas ya bro. Terima ya. kasih Fasilitasi. banyak. Terima Ya, kasih lebih. kepada Cafe IT. Ya. Mungkin itu saja bro ya, Ya, yang cukup ingin dibahas. Cukup. Karena kalau kita bicara terkait regulasi dan detail dalamnya, otomatis kita juga kurang berkapasitas untuk menjelaskan. Tapi kita hanya bisa memberikan gambaran untuk menghadapi 6 bulan ke depan, khususnya untuk para pendidik di rumah minimal tadi melek teknologi dan bisa memberikan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran dan pendidikan ya. Sehingga pendidikan di Indonesia ini tetap maju gitu ya. Harapan kita semua. Generasi muda tetap mendapatkan pendidikan yang layak sampai dengan selesai nanti gitu ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Gak usah lama-lama bro. Nggak usah Kasihan bro. lama-lama. Kenapa? Kasihan nanti semakin bertambah umurnya bro. Terus bro. Ya itu ya. Jadi ditekankan lagi, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman di rumah bisa lebih kreatif. Kreatif. Ya, khususnya untuk guru nih lebih kreatif, lebih membuat sebuah metode pembelajaran yang menarik ya, bro. ya kan, sehingga disenangi oleh anak-anak sekalipun mereka belajar dari rumah gitu ya. Mungkin itu saja yang kita bahas. Tetap subscribe, berikan komentar di kolom komen, berikan masukan dan saran untuk video-video berikutnya ya. Mudah-mudahan semua kembali normal, bukan hanya sebatas new normal tadi kata Bro Yoyo, tapi benar-benar kembali normal ya. Apalagi abnormal gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa kembali normal, semua bisa beraktivitas dan semua sektor kembali seperti sedia kala. Ya. Demikian pembelajaran dari kami. Saya Bro Revi, Bro Yuda, Bro Jo. salam pendidikan Indonesia semakin maju, salam guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. bisa begini bro.